Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan fadilah-fadilah duduk di majelis ilmu malam ini bisa kita dapatkan insyaAllah. Seperti Allah turunkan ketenangan jiwa. Dia selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Dan dia mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Teruslah hadir di majelis ilmu karena ini adalah jalan cepat untuk menuju surga. Jalan pintas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah, menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kita untuk menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya pula kita memperbanyak selawat dan salam. Kita doakan, kita berikan doa-doa baik untuk dia yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan cinta kita diterima. Mudah-mudahan ketika kita mencintai beliau, kita bisa dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam itu tersambung pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan dan langkahnya sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian maqasidus syariah dalam hukum keluarga. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan an-nikah waz-zawaj. Nikah atau pernikahan. Terkadang pernikahan itu bisa saja tidak bertahan lama. Ada saja kadang-kadang penyebab sehingga pernikahan itu harus putus, harus berakhir. Maka setelah pembahasan nikah, biasanya para ulama melanjutkan dengan pembahasan at-talaq. Kenapa bab tolak itu harus ada? Padahal tolak itu kan memisahkan dua orang dari kebaikan. Kemarin dia disatukan dalam kebaikan. Kok sekarang dipisahkan pula? Apakah ini tidak menyalahi ini? Kok ada pula bab tolak? Ini salah satu dari keistimewaan yang ada dalam fikih Islam, dalam syariat Islam, yang sangat realistis, yang sangat logis. Karena ada disebabkan oleh sesuatu, mungkin saja suami istri tidak lagi bisa hidup bersama. Sudah dilakukan berbagai macam upaya, ternyata tidak juga berhasil. Kalau seandainya dia berdua disatukan lalu di situ tidak ada faedah, yang paling baik berarti apa? Yang paling baik tentu dipisahkan.
Nah dari sisi inilah muncul pembahasan ini. Maka babnya bab at-talaq. Tolak itu ya artinya bebas. Jadi tolak itu artinya bebas atau membebaskan. Kalau seandainya ada burung yang ada di dalam sangkar, kemudian dia dibebaskan. Membebaskan itu berarti mentolaknya. Kalau ada kambing yang diikat, sekarang tidak diikat lagi. Dilepaskan ikatannya, lalu dia bebas. Membebaskan itu secara bahasa, itu sebenarnya adalah tolak. Membebaskan narapidana dari penjara, itu berarti tolak. Tapi kalau kita bawa dalam definisi syar'inya, definisi fikihnya, tentu saja maksudnya adalah ada hubungannya nanti sama bebas tadi itu. Karena sebelumnya dua-duanya terikat oleh hukum keluarga. Tapi kalau sudah ada tolak, maka tolak itu melepaskan ikatan yang sah. Melepaskan ikatan yang sah dari pernikahan. Itu yang disebut dengan tolak. Nanti ada beberapa istilah yang termasuk sebagian besar dibahas di sini. Ada nanti istilahnya tolak, ada istilahnya fasakh. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah fasakh nikah, itu beda nanti dengan tolak. Kalau tolak itu mengakhiri pernikahan. Tapi kalau fasakh bukan mengakhiri, tapi membatalkan. Makanya fasakh ini harus difasakh ini. Berarti harus dibatalkan. Kalau tolak diakhiri mungkin untuk dimulai kembali. Maka ada tolak 1, tolak 2, tolak 3. Tapi kalau fasakh dibatalkan, maka tidak ada fasakh 1, fasakh 2. Contoh fasakh itu setelah dia dinikahkan ternyata dia berdua adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan kan tidak boleh untuk dinikahi. Cuma karena sebelumnya tidak ketahuan, maka dinikahkanlah. Seminggu setelah nikah, datang seseorang yang mengatakan bahwa kalian berdua adalah saudara susuan. Jika memang itu adalah satu informasi yang pasti, maka berarti mereka berdua harus dipisahkan. Dipisahkan seperti itu bukan tolak. Si laki-laki tidak mentolak istrinya, tapi itu difasakh. Diputuskan, dibatalkan pernikahannya itu. Dan yang membatalkannya adalah pengadilan. Atau dalam hal ini di kita adalah KUA yang memang itu dia punya fungsi untuk melakukan hal itu. Seperti yang kita contohkan tadi itu, nanti banyak juga ada masalah-masalah yang muncul. Bagaimana kalau seandainya ketahuan saudara sesusuannya itu setelah punya anak? Udah punya anak 1, perempuan. Kira-kira gimana ini? Nah, yang namanya fasakh wajib untuk dilakukan. Tapi anaknya sah. Karena itu sebab keabsahannya ada. Di mana dia dinikahkan atas ketidaktahuan bahwa dia adalah saudara sesusuan. Tetap itu adalah anaknya, tetap dinisbatkan kepada dia. Cuma setelah diketahui, maka dia mesti berpisah, mesti dibatalkan pernikahannya. Itu namanya fasakh. Banyak sebab-sebab fasakh nanti disampaikan oleh para ulama seperti kalau tiba-tiba umpamanya istrinya gila umpamanya. Siapa yang mau bersama orang yang gila? Atau suaminya yang gila? Maka dia mesti difasakh. Dan yang memutuskan fasakh itu adalah seperti yang kita katakan tadi, yang berwenang. Nah, maka kita sekarang tidak membahas fasakh, cuma disebut fasakh karena ada keterkaitan bahasannya. Tapi bab yang disebutkan di sini adalah at-talaq, tolak.
Nanti ada bab-bab yang senada dengan itu seperti khulu. Ada tolak, ada khulu. Nanti setelah tolak dibahas khulu. Itu salah satu dari bagian atau gambaran dari keadilan yang ada dalam hukum Islam. Yang ada dalam fikih munakahat yang diatur oleh agama kita. Kalau tolak itu ada di tangan suami, artinya suamilah yang berkeinginan untuk bercerai. Sedangkan khulu, istri yang ingin berpisah dari suaminya. Jadi kalau tolak itu di tangan suami, kalau khulu itu di tangan istri, artinya keinginan untuk berpisah itu datang dari istri. Meskipun yang menceraikan tetap laki-laki, tetap suami. Tidak ada istilah istri yang menceraikan. Mesti suami. Cuma keinginan untuk berpisah boleh tidak datang dari istri? Boleh. Itu keadilan Islam. Siapa tahu suaminya tidak memberikan nafkah, tidak memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh istri. Atau si suami suka menzalimi, menganiaya istri, sehingga dia tidak tahan lagi untuk hidup bersama. Kalaulah tidak dibukakan pintu untuk khulu, itu akan menyengsarakan perempuan. Karena si suami tidak mungkin dia yang akan menceraikan. Dia tetap ingin bersama. Suami ingin menceraikan kalau kesalahan datang dari istri. Jadi suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya kalau kesalahan datang dari istri. Tapi kalau kesalahan datang dari suami, apakah suami ingin menceraikan? Tentu tidak. Yang ingin minta berpisah nanti datang pula dari pihak istri. Dan agama membolehkan. Nah, asalkan memang pertimbangannya adalah syar'i, itu nanti yang akan kita bahas. Tapi sekarang kita fokus pada masalah tolak. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, tolak itu bukanlah solusi pertama. Bukanlah awal solusi untuk problem keluarga. Tolak itu mestilah dijadikan solusi terakhir. Kalau sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyatu, sudah diupayakan, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi tidak bisa juga, maka datanglah solusi terakhir. Maka yang paling tepat bagi dia memang adalah bercerai. Apa langkah-langkah sebelum tolak itu? Al-Quran memberikan pendidikannya yang luar biasa. Wa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Jadi beri dia dulu wa'izuhunna. Berikan nasihat-nasihat. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sikap yang tidak diinginkan oleh suami dan sikap itu menyalahi syariat yang dilakukan oleh istri, maka tentu saja si suami berupaya dulu untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Sampaikan bahwa itu tidak baik. Agama kita tidak membolehkan seperti itu. Alangkah buruknya perilaku seperti itu. Karena agama kita adalah agama yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Berarti itu namanya memberikan pesan-pesan agama, wasiat agama. Kalau tidak juga mempan untuk diberikan nasihat, agama membolehkan, atau yang kedua dianjurkan untuk wahjuruhunna fil madaji. Diterapi dengan cara berpisah tempat tidur, pisah ranjang. Karena biasanya memang untuk diberitahukan bagaimana rasanya kalau seandainya dia menjalani kehidupannya secara sendiri tanpa didampingi oleh suaminya. Dan itu bisa menjadi terapi bagi seorang perempuan. Siapa tahu dia merasa kesulitan dengan sendiri. Nanti dua-duanya seperti itu tuh. Khulu juga ada cerita pada masa
masa Umar Ibn Al-Khattab dalam persoalan khulu itu. Seseorang yang ingin minta dipisahkan dari suaminya. Diuji oleh Umar dengan disuruh tidur sendiri. Kamu malam ini coba tidur sendiri. Ada satu kamar yang dibuatkan untuk ta'zir. Jadi sendiri. Tidur dia sendiri situ memang. Setelah pagi Umar nanya, gimana rasanya tidur sendiri? Apa katanya? Saya tidak pernah merasa enak senyaman malam tadi, kecuali artinya tidak pernah saya merasa nyaman tidur lebih daripada malam tadi. Berarti malam tadilah dia tidurnya yang paling nyaman ketika dia dipisahkan dari kata Umar, oh iya kalau begini berarti memang harus dipisahkan. Nah, karena itu salah satu dari terapi yang ada dalam agama kita, wahjuruhunna fil madhaji'. Nah, kalau tidak mempan juga, wadribuhunna boleh untuk dipukul. Dipukul dalam artian bukan pukul menyakiti, tapi dalam penafsirannya para ulama itu dikatakan darban ghaira mubarrih. Pukulan di mana pukulan itu bukan untuk menyakiti, tapi pukulan yang di situ ada unsur didikannya. Seperti yang dicontohkan di kalangan para sahabat, ada yang memukulnya pakai siwak. Ada kayu siwak yang dipukul pakai itu. Tujuannya bukan menyakiti, tapi terapi perasaan. Karena biasanya terapi perasaan itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi bukan tujuannya untuk pukul dengan kayu atau dengan tangkai sapu, bukan itu maksudnya, karena tujuannya memang bukan untuk menyakiti. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran atau semacam bentuk terapi perasaan. Andaikan tidak juga, ada lagi langkah yang diajarkan oleh agama, di mana dilakukan mediasi. Ada utusan pada masing-masing keluarga. Mungkin dari keluarga laki-laki pamannya, keluarga perempuan ada pamannya pula, dicobakan untuk dipertemukan. Untuk memberikan nasihat. Nah, gimana nih ponakan kita nih, kayaknya tidak bisa bertahan nih. Mungkin dengan pamannya atau melalui pamannya, ketika dia yang bicara kepada mereka masing-masing, mungkin akan bisa menyadarkan dan untuk merubah keadaan. Nah, kalau seandainya ternyata enggak juga, nah di saat itulah berarti memang tidak bisa lagi mereka untuk disatukan. Nah, itulah sebabnya bahwa sesungguhnya tolak itu dari segi hukumnya adalah halal, tetapi dia merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dalam hadis dikatakan, abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Ada hadis yang lain, ma ahallallahu syai'an abghada ilaihi minat talaq. Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan yang lebih dia benci minat talaq daripada talak. Ketika dikatakan halal berarti hukumnya boleh. Ketika disebut paling dibenci, berarti itu bukanlah solusi pertama. Jadi jangan salah sikit saja, langsung datang ancaman. Nah, hati-hati nanti kamu saya ceraikan. Semakin tidak akur lah nanti, semakin tidak nyaman lah dia berdua. Karena kata cerai dijadikan sebagai kata keseharian untuk mengancam. Bukan itu. Karena itu, kalau sudah tidak ada lagi jalan untuk menyatukan, baru pilih jalan itu, diceraikan. Karena berdasarkan kepada hadis juga, bahwa cerai itu misi pertama syaitan untuk Bani Adam, untuk manusia-manusia ini. Kalau mereka berhasil untuk menceraikan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, itu tugas pokok syaitan yang paling utama adalah menceraikan. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Ketika ada laporan, jadi syaitan itu ada juga laporannya itu, bawahan-bawahannya ini ada
LPJ-nya ke apa? Ke atasannya. Jadi masing-masing mereka melaporkan, oh pimpinan, atasan, gitulah kira-kira. Saya berhasil membuat seseorang itu mabuk. Mabuk kan dosa. Setan yang bosnya tadi ya santai-santai aja, aman-amannya dia. Belum lagi itu katanya. Satu yang bilang saya berhasil membuat mereka berbuat maksiat ini. Tapi ketika ada yang melaporkan, saya berhasil membuat suami istri berpisah. Ah, disitulah bos itu akan mengatakan, kamu sudah berhasil melaksanakan misi. Jadi itu tugas dia. Maka jangan cepat-cepat mengambil langkah. Coba untuk bersabar. Barangkali ini adalah ujian dan atau memuhasabah diri. Siapa tahu salahnya kita juga punya andil dalam kesalahan itu. Kan kalau seandainya ada hal-hal maksiat yang dilakukan oleh para istri, jangan-jangan suami punya andil dalam persoalan itu. Ketika dia suka untuk kemana-mana ngobrol sama laki-laki lain, jangan-jangan kita yang jarang ngajak dia ngobrol. Tentu dia mencari tempat lain untuk curhat. Ketika ada hal-hal yang sifatnya dosa yang dia lakukan, jangan-jangan memang kita yang tidak memberikan bimbingan. Karena suami punya kewajiban untuk memberikan didikan, bimbingan kepada istri. Maka ada bahasannya oleh para ulama itu. Kenapa yang perempuan itu lebih baik di rumah? Baik sholatnya. Yang ke masjid siapa? Laki-laki. Andaikan ada majelis ta'lim di masjid, lalu para suami hadir, maka dia berkeharusan untuk menyampaikan itu kepada istri. Karena istrinya tidak hadir. Dan para ulama mengatakan, andaikan istri tidak mendapatkan itu dari suaminya, maka silakan dia untuk pergi ke masjid. Silakan dia untuk pergi bergabung agar dia bisa mendapatkannya. Kalau memang dia tidak bisa mendapatkan dari suami. Nah, maka ada semacam tugas tambahan selain daripada memberikan harta, memberikan nafkah, tapi juga tentu ada pada bimbingan agama. Nah, itu dicontohkan oleh Rasul kepada istrinya. Nabi mengumpulkan para istri-istrinya itu. Disuruh pilih sama dia. Akhirat ini, dunia ini. Sekarang kalian mau milih mana? Kalian mau milih dunia atau mau milih akhirat? Kalau mau milih akhirat, berarti tetap bersama saya. Tapi kalau kalian mau memilih dunia, saya berikan dunia itu, tapi berarti tidak lagi bersama saya. Nah, ternyata semua mereka lebih memilih akhirat. Yang membuat mereka berbahagia adalah ketika nanti mereka di akhirat dikumpulkan menjadi ummahatul mukminin dan tetap lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ada banyak bahasan juga di sini. Apakah istri kita di dunia ini itu juga istri di akhirat? Atau beda? Itu juga plus bidadari. Kalau seandainya sudah masuk surga. Ada lagi pembahasannya, tapi tidak ada dalil yang pasti dalam menjawabnya. Andaikan suaminya meninggal, lalu dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Nanti di surga dia sama suami yang mana? Apakah sama yang terakhir, atau yang awal, atau dia diminta untuk memilih? Ini wallahu alam tidak ada yang pasti untuk memberikan keterangan itu, tapi ada yang mengatakan bersama yang terakhir. Maka ada di antara perempuan yang meninggal suaminya, dia tidak mau nikah lagi karena ingin di surga nanti tetap bersama suami dia. Tapi sekali lagi itu merupakan sesuatu yang sifatnya istihad, bukan sesuatu yang pasti. Itu serahkan kepada Allah. Yang penting masuk surga dulu. Ini yang paling penting dulu. Upayakan untuk bisa masuk surga. Nanti bersama siapa dalam surga itu tetap akan nikmat
dengan bersama siapa saja sesuai yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah. Jadi itu di antara hadis-hadis yang sebagai dalil dan landasan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya at-talaq itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Bukan sesuatu yang tabu. Baru dia menjadi tabu kalau seandainya langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, langkah awal langsung diambil dalam bentuk tolak, itu yang tidak diinginkan oleh agama. Karena sebisa mungkin tetaplah dulu, bersabarlah dulu. Jangan bersabar itu memang pahala kita bisa bertambah dan keadaan nanti bisa berubah. Kalau Allah menghendaki, kan bisa memperbanyak doa kepada Allah. Ketika kita sudah memberikan bimbingan-bimbingan, didikan-didikan, tambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah supaya Allah selalu memberikan bimbingan dalam hubungan berkeluarga antara suami dan istri. Kalau sudah Allah yang menghendaki, maka tentu saja itu merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini diberikan penjelasan ada beberapa tujuan atau maqasidus syariah dari disyariatkannya tolak. Ini yang yang inti dari apa yang ingin kita bahas. Kenapa tolak itu disyariatkan? Apa tujuannya? Apa maqasidnya? Yang pertama, hifzu al-usratil muslimah minal masyakil wal ittirabat ad-dakhiliyah wallati la yakunu laha ba'da ittikhadhi kulli tadabiril waqiyah min ilajin illa tafarruq. Jadi untuk menjaga keluarga muslim minal masyakili wal ittirabat ad-dakhiliyah, dari masalah-masalah, problem-problem internal. Jadi tolak itulah yang akan menghindarkan mereka nanti berbagai masalah-masalah kekacauan dalam rumah tangga. Karena memang sudah tidak bisa disatukan. Ketika semua langkah itu sudah diambil, tapi tidak bisa juga akur, tidak bisa juga baik, pasti yang akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Yang istri sudah tidak nyaman, yang laki-laki juga tidak nyaman, jangan-jangan nanti mereka berdua melakukan sesuatu lebih dari yang sebelumnya. Sebelumnya tidak ada pukul-memukul. Sekarang kalau tidak juga dipisahkan, jangan-jangan sampai ke tahap itu. Dan itu adalah ittirabat dakhiliyah, kegoncangan internal yang ada di dalam rumah tangga. Nah, supaya itu semua tidak terjadi, maka disyariatkanlah talak. Dipisahkan. Dan dengan memisahkan itu nanti, itu sebenarnya juga untuk merupakan kesempatan yang diberikan untuk dia berdua menenangkan hati dan pikirannya dan untuk berpikir ulang setelah dia dipisahkan. Maka tolak itu nanti ada iddahnya, ada nanti pembahasan khusus yang berkaitan dengan iddah. Ada artinya masa tunggu, boleh kembali. Kenapa boleh kembali? Siapa tahu dia menyesal. Setelah cerai, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ini sendiri, ini juga sendiri. Kan tidak boleh bergaul itu. Sudah haram hukumnya bagi dia untuk bergaul. Menjadi sebagai suami istri. Karena dia sudah dalam masa tolak dan ada iddah yang dia jalani. Nah, ketika dia merasakan sesuatu yang di situ ada penyesalan, disitulah saat dimana boleh untuk rujuk. Nah, kalau seandainya memang belum habis masa iddah kan boleh pulang itu. Boleh dia rujuk.
pulang kembali menyatu menjadi suami istri kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah di luar masa iddah, baru datang penyesalan. Dia kadang-kadang itu pula sudah habis masa iddah baru datang penyesalan. Nah, menengok janda itu kadang datang penyesalan, padahal iddahnya sudah habis. Kalau iddahnya sudah habis, dia tidak boleh lagi rujuk secara langsung, tapi mesti dengan akad yang baru. Nah, nanti ada pembahasan iddah, penjelasannya oleh para ulama. Iddah wafat kan berarti berpisah. Ada iddah cerai, ada iddah ketika dia berpisah saat dia hamil, ada pula iddahnya. Iddah bagi perempuan yang monofous, itu semua diatur oleh agama kita secara rinci. Nah, disitulah detailnya Islam memberikan solusi dalam kehidupan berumah tangga. Yang berikutnya, raf'u al-masyaqqati wal haraj yani zawjain alladzaini la yumkinu tawafuquhuma abadan. Untuk mengangkat masyaqqah wal haraj, kesulitan, kepayahan dari suami istri yang memang dua-duanya tidak mungkin lagi untuk disatukan. Dengan cara tolak itulah mereka terhindar nanti dari hal-hal buruk, baik suami maupun istri. Karena istri jangan dikira tidak bisa marah. Andai kan dia tidak dipisahkan, lalu dia ada sesuatu yang terjadi di rumah tangga, suami bisa bersikap tidak baik pada istri, istri juga bisa. Bahkan ada fakta-fakta di lapangan, ada istri yang menyiram suaminya dengan air panas dan lain sebagainya. Ada istri yang memukul dan lain sebagainya. Supaya itu tidak terjadi, maka dipisah. Itulah yang dimaksud dengan raf'ul masyaqqah wal haraj. Untuk mengangkat kesulitan, hal-hal yang tidak baik dari dia berdua yang memang tidak memungkinkan lagi untuk disatukan. Ketika tidak bisa menyatu dalam pernikahan, berarti dua-duanya memang harus dipisahkan. Waktu Isya sudah masuk, nanti insya Allah beberapa poin berikutnya kita sambung setelah Isya, dan kemudian kita bertanya jawab jika ada yang perlu untuk dipertanyakan. Terima kasih. Sementara kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sampai pada poin yang kedua, tujuan dari kenapa tolak itu disyariatkan, raf'ul masyaqqati wal haraji 'aniz zawjain, untuk mengangkat kesulitan atau hal-hal yang tidak baik dari suami istri yang memang tidak memungkinkan lagi untuk disatukan. Poin yang berikutnya adalah tahiyatu wasatin tarbawin aktsara hudu'an wa tuma'nina lil abna, untuk membuat situasi dan yang kondusif bagi anak-anak supaya mereka psikologinya tidak terganggu. Kalau seandainya anak berada di rumah yang orang tuanya berkelahi terus karena tidak bisa nyaman dalam menjalani keluarga, itu justru akan menjadi hal yang tidak baik bagi anak-anaknya. Maka dengan berpisah itu, dengan bercerai itu membuat atau memberikan situasi yang baik bagi anak, karena membuat situasi menjadi kondusif, sehingga tidak lagi dia melihat hal-hal yang tidak pantas atau tidak lagi mendengar hal-hal yang tidak baik. Karena kalau seandainya suami istri yang memang tidak bisa hidup bersama lalu tetap disatukan, kadang-kadang yang akan keluar dari mulutnya adalah ungkapan-ungkapan yang tidak pantas atau tindakan-tindakan yang memang tidak baik untuk dilihat oleh anak-anak yang mereka miliki. Tapi ketika mereka dipisahkan, maka terhindarlah anak-anak dari melihat atau dari mendengar sesuatu yang memang tidak baik. Yang berikutnya adalah bahsu kulli minar rajuli wal mar'a ba'da talaqiha ala furasin jadidah. Jadi memberikan kesempatan bagi suami istri, kalau memang mereka tidak bisa disatukan, ya udah pisah saja. Kalau memang mereka nanti tidak rujuk, berarti untuk memberikan kesempatan baik kepada suami ataupun istri yang sudah berpisah untuk membentuk keluarga baru dengan pasangan yang baru pula. Ya barangkali tidak cocok dengan satu ini, udah pisah. Cari yang baru. Yang istri bisa pula nanti mencari suami yang baru kalau seandainya sudah habis masa iddah. Ya kalau memang dia sudah bisa disatukan, buat apa? Mungkin perlu penyegaran. Penyegaran dalam artian diberikan kesempatan bagi dia untuk mencari pasangan yang lebih cocok, yang dia bisa hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sedangkan pada poin yang kelima, targhibun nasara alladzina yuharrimuna at-talaq fi i'tinaqil Islam. Jadi kalau dalam agama Nasrani itu tidak ada istilah tolak. Kalau sudah menikah, maka itu untuk selamanya. Apapun yang terjadi, baik tidak baik hubungannya, tapi tidak ada istilah tolak. Maka dengan adanya syariat Islam yang mensyariatkan tolak atau yang membolehkan untuk melakukan tolak, itu sebagai bentuk perbedaan. Karena memang Islam itu selalu ingin berbeda dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Banyak hal-hal yang ditetapkan di dalam Islam, syariat Islam, supaya tidak sama, supaya tidak mengikuti, berbeda. Jadi itu bentuk dari semacam cambuk bagi orang-orang Nasrani sendiri ketika mereka dalam keyakinan mereka atau dalam syariat mereka tidak ada istilah yang namanya tolak. Tapi Islam, syariat Nabi kita tampil dengan hal yang berbeda. Kan banyak sekali dalam ajaran agama kita yang memang salah satunya untuk membuktikan bahwa umat Islam harus punya jati diri, harus berbeda dengan yang lain.
Kayak orang-orang Yahudi yang suka berpuasa pada hari yang ke-10 umpamanya, Muharram. Kata Nabi, puasakan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tidak fokus hanya pada 10 Muharram saja. Ketika orang-orang ahlul kitab tidak membolehkan mereka beribadah dengan pakai sandal, Nabi justru mengatakan, sallu bini'adikum wa khalifu al-yahuda wa nasara. Salatlah dengan menggunakan sandal dan berbedalah dengan Yahudi dan Nasrani. Maka dalam fikihnya yang diajarkan oleh Nabi kita, boleh kita menggunakan sholat pakai sandal, tapi ini tentu penempatannya harus tepat. Jangan sembarangan untuk menggunakan sandal dalam ibadah sholat kita. Masuk ke Masjid Ittihad pakai sandal. Ini kan sunnah Nabi. Nabi yang nyuruh sholat pakai sandal. Ada penempatannya. Bahkan pakai sepatu. Ada bahasan kan menyapu 2 sepatu. Jadi kalau kita pakai sepatu lalu kita mau berwudu, boleh enggak kita tanggalkan? Enggak usah ditanggalkan sepatu itu, langsung sepatunya yang diusap. Itu bisa mewakili basuhan kaki, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, maka syariat orang-orang Nasrani tidak ada tolak. Dengan adanya syariat Islam yang membolehkan tolak, ini sama semacam cambuk bagi mereka. Ternyata memang yang ada pada syariat Islam itu lebih memelihara fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan dalam artian ya mungkin saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan antara suami istri, lalu mereka berkeinginan untuk berpisah. Kalau sudah terjadi keinginan berpisah, tentu solusinya adalah tolak. Dan tidak mungkin mereka dipaksa untuk menyatu. Padahal mereka tidak bisa lagi untuk bersatu. Disitulah kesalahan yang ada pada keyakinan orang Nasrani atau fikih Nasrani ketika mereka tidak memiliki istilah tolak dalam pernikahan. Saya kira ini bahasan kita malam hari ini. Nanti berikutnya baru kita masuk pada al-maqasidul juz'iyyah min tasyri'it talaq, tujuan-tujuan yang sifatnya parsial dari tolak itu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita dimudahkan untuk bermajelis. Sisa waktu barangkali kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, jika ada dipersilahkan. Nah, fadhal. Rujuk itu sesuatu yang dibolehkan bagi suami yang menceraikan istrinya selagi iddah masih ada. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kebolehan rujuk itu hanya ada pada tolak 1 dan tolak 2. Karena Al-Quran mengatakan, at-talaqu marratani. Tolak yang dibolehkan untuk rujuk itu hanyalah 2 kali. Tolak 1 berarti pertama kali dia menceraikan istrinya. Itu nanti iddahnya salasata quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Sebelum datang 3 kali haid itu atau 3 kali suci, ternyata dia menyesali. Ada keinginan untuk kembali dan dua-duanya sudah siap pula untuk kembali. Maka si suami menyatakan rujuknya kepada istrinya. Di sini ada persoalan di kalangan para fuqaha, apakah rujuk harus ada saksi atau tidak? Cukupkah dengan suami yang menemui istrinya kembali dan dia menyatakan untuk rujuk, ingin menyatu kembali, ataukah harus ada saksi sebagaimana nikah? Ada 2 pandangan para ulama.
Ada sebagian mengatakan harus ada saksi, karena ayat mengatakan wa ashhidu zawai adlim minkum. Hendaklah disaksikan oleh 2 orang yang adil. Tetapi kebanyakan para ulama, jumhur mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib. Kalau ada saksi bagus. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka tidak mengapa. Apa alasannya? Karena Ibnu Umar ketika dia menceraikan istrinya pada saat dia haid, Nabi menyuruhnya untuk rujuk. Rujuk, kamu pulang ke rumah istrimu. Dan Nabi ketika itu tidak menyebut-nyebut harus ada saksi. Nah, sehingga ini sebagai karina untuk memastikan bahwa oleh jumhur bahwa rujuk tidak harus ada saksi. Tapi jika ada, maka bagus. Karena menghilangkan semua bentuk kecurigaan. Jadi kalau tidak ada saksi, tidak ada yang tahu, orang nanti itu kan kemarin bercerai, kok tiba-tiba sekarang sudah berdua. Nah, kan mungkin akan menimbulkan, maka jika ada itu lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak, maka rujuknya tetap sah. Jadi selagi belum habis masa iddah dan dalam tolak 1 dan tolak 2. Ternyata selesai dicerai pertama, muncul lagi masalah. Cerai lagi. Berarti itu tolak 2 namanya. Nanti sebelum habis masa iddah, dia boleh lagi untuk rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali, setelah 3 kali, dia menceraikan, itu tolak 3, maka tidak boleh lagi rujuk. Kapan si suami boleh kembali kepada istrinya? Itu namanya tidak rujuk nanti itu. Ketika istrinya sudah nikah dengan laki-laki yang lain, suaminya yang kedua, tunggu dia dulu bercerai. Habis bercerai tunggu dulu habis masa iddahnya. Setelah itu baru dia boleh untuk menikahi mantan istrinya dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Kalau suami kedua sudah menceraikan. Kalau tidak dicerai-ceraikannya, ya udah tunggu aja sampai bercerai. Kalau enggak juga berarti dia enggak ada hak. Dan dilarang oleh Nabi untuk melakukan nikah tahlil. Muhallil. Apa itu nikah tahlil? Dibayarnya lelaki untuk menikahi mantan istrinya. Dibayarnya maharnya, dibayar semua keperluan, tapi dengan catatan hari ini menikah, besok mesti diceraikan. Itu namanya nikah tahlil. Dalam hadis dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalalah. Nabi melaknat praktek nikah tahlil dan dua-duanya dilaknat. Baik laki-laki yang menyuruh atau laki-laki yang mau disuruh. Jadi dibayarkan ya semuanya dengan syarat besok mesti diceraikan. Kalau sudah ceraikan nanti dia bisa untuk menikahi. Tapi itu sesuatu yang terlarang dalam agama. Nah, gitulah kira-kira gambaran dari rujuk. Bahkan ada bahasan di kalangan para ulama, apakah rujuk itu mesti ucapan atau cukup dengan sikap-sikap yang menunjukkan kalau dia mau bersatu? Senyum atau apa, ngobrol baik-baik, bercanda, itu kan berarti. Nah, dalam hal ini tentu saja ungkapan itu yang lebih pasti. Karena kalau ungkapan itu kan sebuah pernyataan. Sedangkan sikap kan bisa jadi buat-buat kan. Tapi ada perbedaannya memang di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan asalkan nampak di situ keinginan dia untuk bersatu, ada sikap-sikap ya datang dia bercerita, kasih uang untuk belanja, betul kan? Sudah ini, meskipun tidak ada ucapan. Tapi dengan adanya ucapan itu yang lebih pasti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, iya. Iya. Kan di dalam perceraian itu kan ada talak 1 dan talak 2. Bagaimana dikatakan sah talak 1 ini mengucapkan talak 1 misalnya sama istrinya, apakah ada orang mendengar atau mereka berdua aja bicara seperti itu, apakah menyatakan sah atau gimana Ustaz?
Kan banyak terjadi ini sekarang, saya ceraikan talak satu. Itu apa harus didengar saksi atau ada gimana, atau mereka berdua tuh itu udah dinyatakan sah atau tidak gitu? Iya, itu sama bahasannya itu. Apakah rujuk dan tolak itu mesti ada saksi atau tidak? Tapi yang jelas dalam fikih Islam, dalam fikih munakahat, cerai itu, tolak itu ditentukan oleh lafaz yang diucapkan. Ada lafaz yang diucapkan oleh suami. Lafaz itu nanti ada dua bentuk. Ada namanya lafaz sharih, lafaz yang terang. Nggak bisa ditafsirkan kemana-mana selain daripada cerai. Kamu saya ceraikan. Angka 1, angka 2 nggak mesti disebut. Itu yang menentukan adalah apakah dia sudah pernah menceraikan atau belum. Kamu saya ceraikan, ternyata sebelumnya belum pernah. Berarti itu satu. Maka kata-kata kamu saya ceraikan itu namanya lafaz sharih. Kalau lafaz sharih terang, berarti itulah lafaz yang untuk menjatuhkan tolak. Ada nanti yang lafaznya lafaz kinayah istilahnya. Lafaz sindiran. Ini kalau begini caranya, tidak mau diatur, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Cerai enggak tuh? Nah, itu lafaz bukan lafaz sharih itu. Karena tidak ada kata tolak di situ. Itu namanya kinayah. Secara kiasan, pulang kamu. Kalau enggak, saya antar kamu ke rumah orang tuamu. Berarti kan itu disebut dengan lafaz kinayah. Nah, oleh para ulama, lafaz kinayah perlu ditanya niatnya. Kalau memang niatnya adalah untuk menceraikan dengan lafaz kinayah, berarti bisa jatuh. Tapi kalau ternyata tidak, berarti tidak. Nah, itu kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan kita, ucapan suami di rumah menceraikan istri itu tidak dianggap oleh hakim. Hakim akan memutuskan cerai ketika di hadapan hakim. Jadi mesti dulu ada sidangnya, kemudian kadang ada mediasi, sampai kadang 3-4 kali bersidang. Nah ternyata tidak bisa juga. Di hadapan hakim, nanti hakim yang akan memutuskan kamu bercerai. Saat hakim memutuskan kamu bercerai, itu adalah hari di mana dia mulai menjalani masa iddahnya. Tapi kalau dalam fikih kita, tidak di hadapan hakim, ketika suami memang sudah mengucapkan, maka cerai bisa jatuh. Tolak bisa jatuh. Maka berhati-hati untuk mengucapkan lafaz itu. Kalau ingin menyatukan antara fikih dengan yang ada di pengadilan kita, undurkan dulu untuk mengucapkan kata cerai kecuali di hadapan hakim. Kalau tidak nanti ada masalah. Saat sudah disebut oleh suami kata cerai di rumah, sebenarnya dia sudah berpisah. Dan sudah menjalani masa iddah. Tapi ketika dibawa kepada hakim, ketok palu, itu hari pertama menjalani masa iddah, padahal bisa saja hari terakhir dia menjalani masa iddah kalau dipandang ucapan suami di rumah. Yang lebih parah lagi, sudah 3 kali suami menceraikan istrinya, tapi tidak ada lapornya ke hakim. Pada cerai yang ketiga, baru dia melapor. Dan oleh hakim akan dianggap 1. Coba bayangkan. Karena 1, 2 tidak dianggapnya, sebab tidak melapor, tidak mengadu ke pengadilan. Nah, yang tidak kuat imannya, ini kan hakim bilang 1 katanya, padahal sudah 3. Nah, oleh karena itu, biar tidak terjadi masalah dalam persoalan hukum, ini masalahnya halal haram ini. Kalau dia sudah cerai 3, kan tidak boleh rujuk lagi. Karena hakim mengatakan 1, otomatis dia akan bisa rujuk. Padahal sebenarnya sudah 3. Karena 1, 2-nya sudah terjadi, yang ketiga baru lapor. Nah, di sini sedikit bukan sedikit sebenarnya ini, ada masalah besar yang harus direvisi pada keputusan hakim atau berdasarkan kepada KHI itu. Karena kompilasi hukum Islam memang mengaturnya seperti itu. Nah, seharusnya hakim tinggal mengisbat apa yang terjadi. Sekarang dia cerai 1. Sebenarnya secara hukum, pada saat lafaz sudah diucapkan, tolak sudah jatuh. Nah, ketika dibawa kepada hakim, seharusnya hakim mengisbat
cerai dihitung dari hari dia mengucapkan. Jangan dihitung di hari ketok palu. Itu seharusnya yang harus dilakukan. Cuma peraturan di negara kita memang berdasarkan KHI itu. Dan KHI menetapkan cerai baru dianggap cerai itu ketika ketok palu hakim. Yang terjadi di rumah itu tidak dianggap. Itu yang harus direvisi dari apa yang terjadi di negara kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Habis menetapkan baru lapor mediasi akhirnya rujuk itu Ustaz. Itu sebagai satu kesalahan juga, sama dengan yang tadi. Dia baru melapor itu ketika habis masa iddah kan tidak boleh rujuk. Kalau mau kembali mesti dengan akad baru, nikahkan lagi, ada maharnya. Walaupun tidak ada pesta-pestanya lain, tapi ada akad, ada mahar, dan ada wali yang kembali. Kalau tolak kan dia sudah serahkan kembali ke walinya. Sekarang mau diambil, tentu diizinkan lagi, minta izin lagi kepada walinya. Terus akad lagi kan, serah terima lagi. Nah, kalau belum habis masa iddah, tidak apa-apa. Karena itu adalah masa menunggu. Siapa tahu dia berdua ingin kembali. Nah, jika masih dalam masa iddah, maka boleh langsung rujuk tanpa akad dan tanpa mahar lagi. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Cukup sekira, kalau tidak ada, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Besok mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkannya. Kita akan bicara tentang al-maqasidul juz'iyah. Ada masalah-masalah parsial yang berhubungan dengan tolak yang akan kita bahas insya Allah. Termasuk diantaranya kenapa tolak itu sampai 3, kenapa tidak sampai 4. Pada masa jahiliyah tolak berapa aja, sampai 10. Tapi masa Islam hanya dibolehkan sampai 3. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberkahi semua oleh Allah dan majelis kita, majelis yang bisa mendatangkan kebaikan, mendapatkan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita semangat untuk istiqamah di atas kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.